Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, serta seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Kembali pagi hari ini kita semua dapat menikmati berkat Tuhan yang terindah. Karena Tuhan sudah mengantarkan kita memasuki bulan yang ke-10 di tahun 2025 ini. Patutlah kita bersyukur karena 1 bulan lamanya di bulan 9, bulan September, Tuhan sudah memberkati saudara dan saya. Kini Tuhan sudah mengantar kita memasuki bulan yang ke-10, bulan Oktober. Mari kita melangkah di awal bulan ini. Dan kita memohon berkat Tuhan melalui firman-Nya, agar firman Tuhan yang kita sama-sama dengar akan menjadi penuntun kita sepanjang hari ini. Mari kita siapkan Alkitab, siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu menghadirkan berkat-berkat-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah membuka lembaran baru dalam kehidupan kami di bulan yang ke-10, bulan Oktober tahun 2025. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Pagi hari ini sebelum kami mengawali langkah dan aktivitas kami, perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, ketika kami akan kembali membaca Alkitab yang mengandung firman Allah, kami menghayati melalui renungan firman-Mu, sehingga kami semua senantiasa mampu dan menjadikan firman-Mu yang sudah kami dapati untuk menjadi pedoman dalam langkah hidup kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di awal bulan Oktober ini di pagi hari terambil dalam kitab Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 11, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Penekanannya pada ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Ketika Saul mendengar perkataan itu, Roh Allah menguasai dia dan bangkitlah amarahnya dengan dahsyat. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, digerakkan oleh Roh Allah bertindak bagi sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kitab Samuel ini, khususnya 1 Samuel, adalah kitab yang ditulis dalam masa-masa transisi dari zaman hakim-hakim memasuki zaman monarki atau dibawa kepemimpinan seorang raja. Kitab 1 Samuel menceritakan bangsa Israel yang berhadapan dengan bangsa-bangsa lain dan melihat bangsa-bangsa lain memiliki pemimpin. Sementara dalam tradisi bangsa Israel ada yang disebut dengan sistem pemerintahan teokrasi, bahwa kepemimpinan itu sepenuhnya Allah yang memerintah Israel. Sejak keluarnya dari tanah Mesir, pemilihan bangsa sebagai bangsa yang diberkati Tuhan, maka Tuhan tetap menjadi pemimpin bangsa Israel. Namun kenyataannya pada masa-masa mereka sudah memasuki tanah perjanjian, mereka menuntut seorang raja. Maka Samuel, hakim yang terakhir, kemudian meminta kepada Tuhan, lalu Tuhan memenuhi permintaan mereka. Maka hadirlah seorang raja yang pertama, yaitu Raja Saul. Tuhan memberkati, mengurapi Saul melalui Samuel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam perjalanannya setelah diurapi, maka Saul memperlihatkan dirinya dan bagaimana Roh Allah bersama dengan dia, orang yang diurapi. Prinsipnya adalah tetap sistem pemerintahan bangsa Israel adalah teokrasi. Allah yang berhak memilih seorang pemimpin, tapi biar bagaimanapun sang pemimpin itu harus taat kepada Tuhan, harus mengikuti aturan Tuhan, lalu mereka menyampaikan kepada bangsa Israel, sehingga kalau mereka melanggar, maka mereka dicabut hak sebagai seorang pemimpin atau sebagai raja. Itulah konsekuensi dari sistem yang dimana Tuhan mau Israel mengakui Allah sebagai pemimpinnya, sekalipun ada sosok seorang raja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati. Kali ini bercerita bagaimana Saul berhadapan dengan orang-orang dengan orang-orang dari Yabes Gilead.
ketika ada seorang dari orang Amon atau Bani Amon yang bernama Nahas mengadakan perjanjian dan meminta supaya bangsa atau orang-orang Yabes matanya dicungkil sebagai perjanjian. Mereka pun meminta waktu, lalu mereka menangis di hadapan Saul sebagai raja yang diberkati Tuhan. Dalam bacaan kita tadi, dalam ayat bacaan kita mengatakan ketika Saul mendengar semua itu, maka roh Allah menguasai dia, bangkitlah amarahnya kepada Bani Amon, yaitu Nahas ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Saul peduli karena roh Allah datang pada dirinya. Peduli dengan orang-orang yang sedang dalam keadaan ketakutan. Maka Saul sebagai pemimpin memperhatikan, lalu kemudian mendengar tangisan mereka. Maka Saul pun yang dipenuhi dengan roh Allah mulai merancang segala sesuatu untuk orang-orang Amon atau Bani Amon, khususnya kepada Nahas. Menarik bacaan kita bahwa Saul benar-benar raja yang mengikuti aturan seperti yang dinasihatkan Samuel, sehingga Saul sebagai raja yang kemudian roh Allah ada pada dia. Maka dia bisa memimpin bangsa Israel dan peduli terhadap orang-orang di sekitar yang sangat membutuhkan pertolongannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Mari kita coba melihat apa pesan yang diambil. Pesan yang diambil adalah kita semua yang dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin atau pelayan, pemimpin yang melayani, kita sebenarnya dipenuhi dengan roh. Karena itu kita harus menjadi seorang pelayan yang benar-benar mau mendengar apa yang sedang digumuli oleh setiap jemaat. Maka dengan demikian kita pun dapat menopang mereka, mendoakan mereka, bahkan menuntun mereka. Kita berempati kepada setiap pribadi yang kita layani sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita percaya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin yang melayani adalah orang-orang yang diurapi. Dan orang-orang yang diurapi itu adalah orang yang dikuasai oleh roh Allah. Ketika dia mau memberi dirinya berjalan dalam tuntunan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan karena itu sebagai pelayan kita semua diajak untuk menghayati bagaimana perkara perjalanan Saul yang kemudian punya kepedulian terhadap suara orang yang menangis datang kepadanya. Tentulah kita menjadi seorang pelayan-pelayan Tuhan, kita pun diingatkan. Ada banyak permohonan-permohonan jemaat yang tentunya kita semua harus mendukung dan peduli terhadap mereka. Lalu kita dukung mereka di dalam setiap doa-doa kita. Maka dengan demikian, jemaat pun dapat menikmati berkat Tuhan. Sesuai dengan judul kita pada hari ini, mengatakan kepada kita semua, digerakkan oleh roh Allah bertindak bagi sesama. Kita percaya bahwa kita semua dituntun oleh roh Allah untuk peduli terhadap orang lain. Bahkan di dalam pekerjaan kita pun kita bisa menjadi berkat. Selamat berkarya, selamat menjadi berkat Tuhan di pagi hari ini, di hari yang pertama Tuhan Yesus. Di bulan Oktober ini, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat Pancaran Kasih Depok. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberkati jemaat-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu di sektor Bethel. Kami berdoa untuk keluarga Pendeta John Lesnusa. Tuhan memberkati juga keluarga Bapak Joni Willem Latu Papua, keluarga Bapak Joni Patina Sarani, keluarga Bapak Yosepus Siloy, keluarga Bapak Joefes Edward Petrus, keluarga Bapak Julius Lahama. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah, sektor Muria, Ibu Nursari Ningsi Betai, dan Ibu Yaena Zebua Hia, sektor Getsemani, Bapak Anggelu Bangun,
Ibu Elsia Sutopo Manarisip, Ibu Daruri, dan Bapak Martinus Lukas, Sektor Bethlehem. Tuhan memberkati keberadaan jemaatmu, supaya mereka semua boleh mendapatkan kembali pemulihan dan kekuatan tubuh mereka. Kami mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Aldo Joseph, keluarga Bapak Jerry Robert Kailola, keluarga Bapak Hendrik Huta Barat. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk anak Christopher Tampu Bolon, saudara Amos Ivan Mailoa, saudari Misela Fidelia Lohenapesi, anak Aaron Xavier Nathanael, Bapak Gustav Cornelius Rai, Ibu Saktianingsi Oktaviani Siboro, saudara Arnold Laisam Putih, Ibu Ruth Ida Hamidah, saudari Elisa Equila Malona Sialagan, dan Bapak Mendri Sandi Sofian. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia kelahiran mereka. Diberkatilah mereka semua dengan ucapan syukur yang mereka naikkan kepadamu. Kami berdoa untuk majelis jemaat, baik diaken, penatua, para pendeta. Tuhan berkati pelayanan kami semua, berkati juga keluarga dan karya kerja kami. Unit-unit misioner, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat, Vikaris Wilson, Tuhan berkati juga karyawan kantor gereja, koster, keamanan. Tuhan berkati semua dengan tugas panggilan mereka masing-masing. Kami menyerahkan akan jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Tuhan berkati semua jemaatmu dimanapun mereka berada dengan segala berkat Tuhan. Inilah doa kami, ampunkan segala dosa kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.